Selamat pagi Ananda. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai dengan membacakan basmalah. Apakah Ananda semuanya hadir? Baik Ananda, di bagian cerah ini kita akan belajar tentang kejujuran. Sebelum kita memulai tentang materi kita, Ibu akan bertanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda sudah menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ibu berharap dalam proses pembelajaran nanti Ananda dapat mengikutinya dengan baik dan dapat menerapkan dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Silakan Ananda untuk berdiri semuanya. Kita mulai 1, 2, 3, tepuk semangat. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu kejujuran. Kejujuran itu secara harfiah berasal dari kata jujur yang berarti tidak berbohong atau curang. Dalam makna yang luas, kejujuran itu berarti keselarasan antara pikiran dan perkataan. Kejujuran mencakup dua pilar. Yang pertama yaitu kejujuran kepada Allah. Kita sadar bahwa Allah itu Maha melihat, maka kita tidak usah berbohong atau bersandiwara. Yang kedua yaitu ada jujur terhadap diri sendiri. Kita memberikan hak kepada diri kita agar jujur, agar pikiran kita itu tenang dan orang lain percaya kepada kita. Kata Mbak Ibu, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang kejujuran. Dalam video ini menampilkan seorang pedagang yang jujur pada masa Rasulullah. Diharapkan pada anak-anak Ibu untuk melihat video ini dengan sesama. Semuanya, tadi kan Ananda sudah menyaksikan video yang ditampilkan. Semoga Ananda dapat mengambil pelajaran dari video tersebut. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Ananda nanti Ibu akan membagi kelompok. Dan sekarang Ibu akan membagi kelompok. Satu di baris pertama, kelompok 2 baris kedua, dan kelompok 3 baris ketiga. Silakan. Anda semuanya, apakah telah menyelesaikan studi kasus yang telah Ibu berikan? Karena Anda semua telah menyelesaikan studi kasusnya, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 2, silakan. Baik, saya kelompok dari kelompok 2 akan membacakan hasil yang kami cari tadi. Dari mana studi kasusnya? Uang di kantin. Sakti sedang berjalan menuju perpustakaan saat jam istirahat. Di depan kantin yang sudah sepi, ia menemukan selembar uang nomor 1000 terjatuh di lantai. Tidak ada orang singgah sana yang tampak mencari uang tersebut. Di saat yang sama, Sakti sedang sangat membutuhkan uang untuk membeli buku paket atau membayar iuran tiket kelas yang sudah menunggak. Ia tahu jika ia mengambilnya tidak akan ada yang tahu, namun ia juga sadar bahwa uang itu mungkin milik teman atau guru yang sangat membutuhkannya. Yang pertama itu, apa yang sebaiknya dilakukan Sakti? Sakti sebaiknya tidak langsung mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Ia bisa menyerahkan ke guru, petugas kantin, atau mengumumkan kepada teman-teman agar pemiliknya bisa ditemukan. Yang kedua, nilai moral apa yang terkandung dalam kasus ini? Nilai kejujuran, amanah, dapat dipercaya,
bisa merugikan pemilik uang yang mungkin sangat membutuhkannya. Yang terakhir, apa manfaat jika sakti bersikap jujur? Yang pertama, hati lebih tenang, mendapat kepercayaan dari orang lain, dan mendapat nilai kebaikan secara moral dan maupun agama. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu. Baik, kelompok 2 telah mempresentasikan kelompoknya. Nah, kelompok siapa lagi yang mau mempresentasikan? Kepada kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari studi kasus yang sudah dibacakan kelompok 2 tadi, itu nilai-nilai yang dilamar pertama nilai kejujuran, karena dia menemukan duit tapi dia tidak berusaha untuk mengembalikannya. Karena di sisi lain dia merasa juga butuh. Terus kedua, dia tidak menjalankan nilai amanah, yaitu dia tidak bertanggung jawab untuk misalnya melaporkan ke guru ataupun menanya ke sekitarnya kalau duit itu hilang. Itu Bu. Terima kasih. Baik, bagus. Selanjutnya kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan studi kasus yang telah diberikan. Dari kelompok 3 yaitu dampak yang mungkin terjadi. Yang itu dampak positifnya kebutuhannya terpenuhi seperti membeli buku atau membayar iuran tadi. Serta dampak negatifnya muncul rasa bersalah dan tidak tenang, serta menurunnya integritas diri. Jika sakti tidak mengambil atau mengembalikannya, dampak positifnya hati menjadi tenang karena berbuat benar. Sedangkan dampak negatifnya kebutuhannya belum terpenuhi. Nilai-nilai yang terkandung dalam narasi tadi, nilai kejujuran, di mana sakti tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang kedua ada nilai amanah, menjaga barang milik orang lain dan berusaha mengembalikannya. Dan yang ketiga yaitu nilai empati atau kepedulian. Sakti memikirkan bahwa uang tersebut mungkin sangat dibutuhkan oleh orang lain. Baik, semuanya tadi sudah mempresentasikan diskusi dengan sangat baik. Dari yang terbaik pasti ada yang lebih baik. Di sini Ibu ada reward untuk kelompok yang terbaik, yaitu pada kelompok 1. Nah, ada poin-poin penting kita dalam materi kejujuran ini. Yang pertama yaitu kejujuran adalah perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan kenyataan. Yang kedua yaitu dengan kejujuran membuat seseorang itu lebih dipercaya dan kehidupannya juga lebih tenang. Adapun dampak dari ketidakjujuran yaitu membuat masalah dan hilangnya kepercayaan dari orang lain. Kita kan tadi sudah membahas yang namanya tentang kejujuran. Kita tadi telah membahas yang namanya apa itu kejujuran, bagaimana dampaknya, dan apa poin-poin yang ada di dalam sebuah kejujuran. Dan tadi beberapa kelompok itu telah mempresentasikan hasil dari tiap-tiap kelompok untuk dapat menyelesaikan studi kasus yang telah diberikan. Kita itu harus mengintegrasikan kejujuran ini dalam lingkungan agar kita dapat menghapuskan keinginan untuk berbohong di lingkungan. Kejujuran itu adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Kenapa? Kejujuran itu melambangkan sebuah kepribadian seseorang, di mana kejujuran ini membuat seseorang itu lebih dipercayai, disegani, bahkan lebih disayangi di lingkungan. Berbeda dengan orang yang berbohong. Orang-orang yang sering berbohong dalam sebuah lingkungan, maka mereka akan kurang dipahami atau kurang diyakini oleh lingkungan masyarakat sekitar. Kejujuran itu juga merupakan suatu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kejujuran ini merupakan suatu amat terpuji yang harus kita tetapkan di dalam lingkungan tempat kita hidup dalam lingkungan sehari-hari. Kita perlu menjunjung tinggi kejujuran ini karena kejujuran itu adalah salah satu sifat terpuji. Jadi penting bagi seorang siswa untuk bersikap jujur. Jika seorang siswa tidak bersifat jujur, maka sia-sialah ilmu yang diperolehnya dalam proses belajar mengajar. Jadi anak-anak sekalian, Ibu harap kita dapat menyerapkan atau mengintegrasikan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari agar kita tuh lebih bermakna di masyarakat dan menghapus keinginan untuk berbohong. Baik. Baik, Bu. Nah, semuanya, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama melakukan escaping terlebih dahulu. Ayo, Bu. Sebenarnya kita lebih. Satu, dua, tiga. Buka
tentang ini dan